Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Respi Dwi Ayu Ernandi dari Prodi PGSD 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik SD tentang mengembangkan media board games berbasis permainan tradisional egrang batok untuk siswa sekolah dasar. Berdasarkan hasil analisis jurnal, media pembelajaran Board Gamers berbasis permainan tradisional egrang batok mampu mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Media ini mengembangkan aspek kognitif melalui pemecahan masalah, aspek sosial melalui kerjasama dan komunikasi, aspek emosional dengan melatih pengendalian diri dan percaya diri, aspek moral melalui kejujuran, disiplin, sportivasi, serta pelestarian budaya lokal, aspek bahaya melalui diskusi dan penyampaian pendapat, serta aspek motorik dengan melatih keseimbangan dan koordinasi gerak dan menggunakan egrang. Media ini merupakan inovasi pembelajaran matematika yang menggabungkan board games dengan permainan tradisional egrang batok. Pembelajaran dilakukan secara berkelompok sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Setiap permainan menjawab kartu pertanyaan dan tantangan untuk memperoleh poin sambil berjalan menggunakan egrang batok menuju garis akhir. Media ini dinyatakan valid dengan rata-rata skor 0,83 dan sangat praktis dengan tingkat kepraktisan 96%, sehingga layak digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Judul proyek yang saya gunakan tentang inovasi pembelajaran matematika melalui media board games berbasis permainan tradisional egrang batok untuk meningkatkan motivasi, keaktifan, dan hasil belajar peserta didik sekolah dasar. Nama proyek yang saya ambil inovasi pembelajaran matematika melalui board gamers berbasis permainan tradisional egrang batok untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar peserta didik sekolah dasar. Tujuan proyek yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yang kedua melatih kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, yang ketiga mengembangkan kerjasama, komunikasi, dan sportivitas siswa. Yang keempat, melestarikan permainan tradisional sebagai media pembelajaran. Yang terakhir, meningkatkan hasil belajar matematika materi aproksimasi. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama board games ukuran besar, egrang batok, dadu, kartu pertanyaan, kartu reward, kartu punishment, lembar penilaian, buku matematika kelas. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan aturan permainan. Yang kedua, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, guru menjelaskan cara menggunakan cardboard game dan egrang batok. Yang keempat, peserta didik melemparkan dadu dan menjalankan pion menggunakan egrang batok. Yang selanjutnya, peserta didik menjawab kartu pertanyaan atau tantangan sesuai peta yang diperoleh. Selanjutnya, kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan secara bersamaan. Guru memberikan bimbingan penguatan dan evaluasi pembelajaran. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang dipelajari. Menurut Jan Piaget, peserta didik kelas 4 SD usia sekitar 9-10 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman nyata, benda konkret, dan aktivitas langsung. Kaitannya dengan proyek board games berbasis permainan tradisional egrang batok. Memberikan pengalaman belajar secara langsung melalui aktivitas bermain, bergerak, berdiskusi, dan memecahkan masalah, sehingga membantu siswa memahami materi matematika secara lebih konkret. Menurut Vygotsky, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kerjasama dengan teman maupun guru. Kaitannya dengan proyek
Dalam permainan ini, peserta didik belajar secara berkelompok, saling berdiskusi, bertukar pendapat, membantu teman menjawab soal, dan memperoleh bimbingan dari guru, sehingga kemampuan berpikir siswa berkembang melalui interaksi sosial. Kesimpulannya, media board games berbasis permainan tradisional egrang batok merupakan media mempelajari yang inovatif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Media ini mampu meningkatkan motivasi belajar, aktivitas siswa, kemampuan berpikir, kerjasama, komunikasi, serta keterampilan motorik. Berdasarkan hasil penelitian, media memperoleh nilai validitas rata-rata 0,83 dengan kategori tingkat tinggi, kepraktisan 96% dengan kategori sangat praktis, sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika di sekolah dasar. Oke teman-teman, segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.